Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Agustus 2022. Allah masih memberi kita kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, proses pembelajaran lewat online dalam paket C PKBM Al-Ihsan. Perkenalkan, Bapak selaku Guru Pendidikan Agama Islam Husni Tamrin SPD. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran perdana kita dalam semester pertama atau semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Pada pelajaran ini pokok pembahasan kita tentang masalah hijrah Rasul. Bertepatan kita sudah memasuki juga bulan Muharram. Hari ini merupakan 9 Muharram 1444 Hijriah. Pokok bahasannya adalah menyebutkan 5 sebab Nabi hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Semua perilakunya berdasarkan pada wahyu. Adapun yang terjadi diterima sebagai risiko penegak kebenaran, sekalipun siksaan terhadap para sahabat. Boikot yang bertahun-tahun dan sulitnya perkembangan Islam. Beberapa kali utusan dari Madinah meminta agar Nabi pindah ke Madinah, tetapi beliau belum bersedia melakukannya. Mengapa demikian? Nabi Muhammad SAW belum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad SAW bertindak tanpa wahyu, berarti bukan seorang rasul. Apa yang diharap itu pun akhirnya datang juga. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematiannya menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dimaksud, maka sungguh telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah turun ayat tersebut, Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW adalah pertama, tekanan kafir Quraisy semakin berat dan sadis sehingga kaum muslim sangat menderita. Yang kedua, permintaan dari kaum muslimin Madinah semakin kuat. Tokoh-tokoh Madinah yang datang ke Mekah menyatakan masuk Islam pada Nabi Muhammad SAW semakin banyak. Yang ketiga, perkembangan Islam di Madinah lebih cepat dan hampir tidak ada hambatan. Yang keempat, izin dari Allah berupa turunnya ayat tentang hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika laju rahmatullah ghafurur. Dan yang kelima, hijrah dalam mempertahankan agama pahalanya lipat ganda, yaitu pahala dunia berupa lapangan kerja baik kaum muslimin, perkembangan Islam, dan pahala akhirat terserah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, paket C yang Bapak sayang dan Bapak banggakan, peristiwa hijrah artinya pindah tempat atau memutar haluan. Selama 13 tahun Nabi mengajarkan Islam di Mekah. Tahun pindahnya Nabi dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah disebut tahun hijrah.
Hijrah ke Madinah terjadi pada tahun 13 dari kerasulan dan dijadikan awal perhitungan tahun hijrah. Kemaharan pemimpin kafir Quraisy sudah tidak dapat terkendali. Mereka mengadakan kesepakatan untuk menangkap Nabi Muhammad Rasulullah dalam keadaan hidup atau mati. Siapa saja yang dapat menangkap Nabi, baik perorangan maupun kelompok, akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Kafir Quraisy memiliki pasukan khusus, yaitu pemuda yang gagah berani sebanyak 100 orang. Sejak sore mereka menguasai rumah kediaman Rasulullah SAW. Kapan saja beliau keluar, harus ditangkap Nabi kita. Malam pun tiba dan mulai gelap. Mereka sudah tahu tugasnya masing-masing. Mereka bersiap siaga tanpa ada yang terlena dalam mengawasi keadaan di sekitar daripada kediaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pada saat itu berada di dalam rumah, ditemani Ali bin Abi Thalib, sepupunya sendiri. Menjelang tengah malam, mereka terserang kantuk yang sangat luar biasa. Satu pun tidak ada yang terjaga. Rasulullah SAW keluar rumah seorang diri di depan para pemuda yang sedang tertidur. Ali bin Abi Thalib mendapat tugas menjaga rumah dan mengenakan mantel atau jubah Rasulullah SAW. Ali yang terkenal gagah berani, bersikap siaga atas kemungkinan yang akan terjadi. Ia siap rela mati demi melindungi Nabi kita, Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menuju rumah Abu Bakar dan membangunkannya. Di tengah malam yang gelap gulita itu, Abu Bakar terkejut dengan kedatangan Rasulullah. Tanpa fikir panjang, Abu Bakar menuruti perintah Nabi dan berangkatlah keduanya menuju Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi mengambil arah selatan, yaitu jurusan Taif, dan beristirahatlah di Jabal Sur, gunung yang tidak terlalu tinggi tetapi cukup curam keadaannya. Kemudian keduanya menuju daripada sebuah gua untuk berlindung agar tidak diketahui orang. Laba-laba maupun burung merpati seolah-olah ikut melindungi keselamatan Rasul dan Abu Bakar yang berada di dalamnya. Seolah-olah laba-laba tersebut ingin mengelabui daripada orang kafir Quraisy pada waktu itu yang sedang mengejar Nabi dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Para pemuda Quraisy tidak berhasil menangkap Nabi. Nabi dan Abu Bakar berhasil dengan selamat mencapai kota Madinah. Sebelum tiba di Madinah, beliau singgah di Kubah dan mendirikan masjid namanya Masjid Kubah. Kaum muslim sampai ke Madinah membangun Masjid Madinah. Ini yang sekarang namanya Al-Madinatul Munawwarah. Anak didikku sekalian yang Bapak sayang, Bapak banggakan, ini hal yang terpenting yang Bapak sampaikan tentang masalah hijrahnya Rasulullah SAW. Kesimpulannya adalah sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah adalah karena tekanan daripada kafir Quraisy. Kedua, permintaan daripada kaum muslim di Madinah. Ketiga, perkembangan Islam kaum muslimin di Madinah. Selanjutnya, izin Allah berupa turunnya ayat hijrah, dan selanjutnya hijrah untuk mempertahankan agama yang pahalanya amat besar dan hikmahnya amat besar dalam kehidupan daripada dunia. Mungkin demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sambung. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan tugas. Nanti setelah selesai, kirim ke WA Bapak ya, 0813 7216 2478. Soal yang pertama, sebutkan sebab-sebab yang mendorong Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, kapan hijrah ke Madinah terjadi? Ketiga, masjid apakah yang pertama dibangun Nabi? Yang keempat adalah ceritakan secara singkat daripada perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan yang terakhir, yang kelima, tulislah ayat Al-Quran beserta artinya tentang masalah hijrah Rasulullah SAW
ya, yakni surah An-Nisa ayat 100. Demikian yang Bapak dapat berikan tugas dalam proses pengajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, panjang umur. Kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.